Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak Ibu guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Widya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus, mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan kekuatan atau aset sumber daya yang ada di sekitar sekolah dengan menggali potensi yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya memiliki peran sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Pemimpin pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar, namun juga mampu menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Contoh implementasi di dalam kelas. Melibatkan murid yang heterogen dalam penggunaan sumber daya di kelas dengan mengembangkan kreativitasnya. Memanfaatkan ruang kelas sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Memanfaatkan sarana prasarana dalam kelas dengan tepat sesuai kebutuhan. Memanfaatkan sumber finansial kelas untuk kebutuhan atau keperluan kelas. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Implementasi di sekolah. Berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Membentuk komunitas sekolah untuk mengembangkan sekolah. Melakukan pemetaan aset yang dimiliki sekolah. Memanfaatkan sarana prasarana, lingkungan alam sekitar sekolah, dan sumber finansial untuk kepentingan pengembangan sekolah. Implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Bekerja sama dengan orang tua atau wali murid dalam pengembangan kegiatan sekolah. Berkolaborasi dengan lembaga lain seperti kelurahan, puskesmas, kepolisian, dinas perpustakaan, dan lain-lain. Ikut serta dalam mengembangkan budaya wilayah sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan pengelolaan sumber daya dengan kualitas pembelajaran, yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif dan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Terdapat 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah dalam mengembangkan sumber daya antara lain modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal budaya dan agama, serta modal politik. Jika ketujuh aset tersebut dapat dikelola dengan tepat guna, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Contoh pengelolaan sumber daya untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas dilihat dari 7 aset atau modal utama. Yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalismenya untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas. Kepala sekolah dan guru menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, modal sosial. Berkolaborasi dengan masyarakat sekitar sekolah untuk berbagi pengalaman atau memberikan motivasi murid dalam memajukan kegiatan sekolah. Melibatkan orang tua atau wali murid dalam mendampingi proses pembelajaran di rumah untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dalam mendukung perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Membangun relasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama untuk mendapat dukungan dalam pengembangan sekolah demi pembelajaran yang berkualitas. Modal fisik. Bangunan dan sarana prasarana dalam sekolah dikelola dengan baik dan sesuai kebutuhan belajar sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Modal finansial. Pemanfaatan dana BOSP untuk keperluan sekolah atau kepentingan belajar murid sehingga dapat menunjang pembelajaran yang berkualitas. Modal lingkungan alam. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar menjadi sumber belajar untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Dan yang terakhir, modal budaya dan agama. Pembiasaan budaya positif dan agama untuk membentuk karakter murid yang baik sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Yang pertama, dengan modul 1.1. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan landasan yang kuat bagi pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan modul 1.2, dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, maka akan menjadi agen perubahan yang mampu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid.
Modul 1.3, seorang guru memiliki visi untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan pendekatan berbasis aset dalam mengelola sumber daya, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan berpusat pada murid. Modul 1.4, dengan budaya positif yang baik, pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah. Selanjutnya, dengan modul 2.1, pemimpin pembelajaran memiliki peran dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan belajar sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada pada murid. Modul 2.2, pemimpin pembelajaran mampu mengintegrasikan prinsip pembelajaran sosial emosional dan kemampuan sosial emosional dalam pengelolaan sumber daya sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan serta menciptakan lingkungan yang aman mendukung perkembangan emosional murid. Modul 2.3, dengan coaching, seorang pemimpin pembelajaran dapat mengembangkan kompetensinya dan mengelola sumber daya secara efektif guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan modul 3.1, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam mengelola sumber daya agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, pembelajaran berpihak pada murid, dan kualitas pembelajaran meningkat. Pertanyaan terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelumnya, saya mempunyai pemahaman yang terbatas dan hanya fokus pada kekurangan, sehingga 7 aset atau modal utama yang dimiliki mengembangkan sumber daya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sesudahnya, saya mendapat pemahaman baru tentang pemetaan aset dan kekuatan yang dimiliki dalam mengembangkan sumber daya, bisa memaksimalkan potensi. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan pendekatan berpikir berbasis aset untuk mendukung tujuan pembelajaran. Perubahan di diri saya, dari yang semula hanya fokus pada pengajaran saja, menjadi lebih fokus pada kekuatan yang dimiliki untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpihak pada murid dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi